Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, jurusan Manajemen, akan memaparkan materi mengenai merancang penawaran biaya. Kami beranggotakan Lambang Saya Saestu, Siti Nurhofifah, Talta Muhammad Taufik, dan Aftari Diantasari. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama ada pengertian harga. Harga merupakan salah satu elemen bauran pemasaran atau marketing mix yang mampu menghasilkan pendapatan. Harga mempengaruhi persaingan dan pemasaran. Selain itu, harga juga mempunyai pengaruh terhadap pendapatan dan laba bersih perusahaan secara langsung. Harga juga mampu mengkomunikasikan positioning nilai merek perusahaan sehingga produk yang memiliki daya tawar dan dipasarkan dengan baik dapat dijual dengan harga tinggi sehingga menghasilkan keuntungan yang besar. Selanjutnya ada sasaran penetapan harga. Setiap tugas pemasaran dalam perusahaan harus memiliki tujuan yang akan dicapai. Dalam hal ini, perusahaan yang harus menentukan sasaran penetapan harga sebelum menetapkan harga itu sendiri. Menurut Stenson 1984, sasaran penetapan harga dibagi menjadi 3, yaitu berorientasi pada laba, yang kedua berorientasi pada penjualan, yang ketiga ada berorientasi pada status. Kategori utama dan jenis biaya. Yang pertama adalah mengidentifikasi biaya. Terus selanjutnya yang kedua, biaya keluar dan biaya masuk. Yang ketiga, biaya moneter, yaitu adalah harga layanan berwujud. Yang keempat, biaya non moneter, diatur dalam 3 kategori, yaitu 3 kategori utama, yaitu waktu, tenaga, dan pikiran. Yang kelima adalah risiko psikologis dan kerugian. Yang keenam atau yang terakhir, ketidaknyamanan fisik. Slide selanjutnya, pada slide bagian yang keenam, yaitu ada tujuan penetapan harga. Di sini tujuan penetapan harga yaitu selain menetapkan sasaran penetapan harga, perusahaan harus menentukan tujuan penetapan harga. Ya, hal ini sebagai upaya untuk mempercepat tercapainya tujuan perusahaan. Terus menurut Kotler tahun 1992 pada halaman 138, yaitu tujuan usaha yang utama yang dapat diraih oleh perusahaan adalah ada 4, yaitu yang pertama adalah bertahan hidup. Pada bertahan hidup ini, perusahaan dapat memutuskan bahwa bertahan hidup dijadikan sebagai tujuan utama apabila menghadapi kapasitas yang berlebih. Terus persaingan yang gencar atau perubahan keinginan konsumen agar perusahaan bisa terus berproduksi. Harus menetapkan harga jual yang rendah dengan harapan pasar akan peka terhadap harga. Terus yang kedua adalah maksimalisasi laba jangka pendek. Perusahaan memperkirakan bahwa permintaan dan biaya ada hubungannya dengan tingkat harga, kemudahan memutuskan sesuatu tingkat harga tertentu yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan maksimal. Itu harus kas sebanyak mungkin dan tingkat ROI yang lebih tinggi. Dalam banyak hal, perusahaan lebih menekankan prestasi keuangan jangka pendeknya dibandingkan dengan jangka panjangnya. Terus selanjutnya unggul dalam bagian pasar. Perusahaan yakin yang memiliki bagian pasar terbesar akan menikmati struktur biaya terendah dan keuntungan jangka panjang yang tinggi. Mereka berusaha keras agar bagian pasarnya adalah yang terbesar dengan memasang harga serendah mungkin. Terus unggul dalam kualitas produk. Perusahaan mungkin bertujuan untuk menjadi pemimpin dalam hal kualitas produk di pasarnya.
Pada umumnya perusahaan seperti ini menetapkan harga yang tinggi agar mampu menutup tingginya biaya penelitian dan pengembangan serta biaya untuk menghasilkan mutu produk yang tinggi ya. Ini salah satunya dimiliki oleh misalnya perusahaan Apple ya. Jadi perusahaan Apple kan untuk kualitas produknya itu sangat tinggi sehingga harga jualnya juga tinggi. Baik, sekian dari slide yang saya presentasikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah langkah-langkah untuk menetapkan harga. Nah, langkah pertama yang dapat dilakukan yaitu memilih tujuan dalam menetapkan harga. Terdapat 5 tujuan dalam menetapkan harga. Nah, yang pertama ada kelangsungan hidup. Perusahaan dapat mengejar kelangsungan hidup sebagai tujuan utamanya apabila terjadi keinginan konsumen yang selalu berubah-ubah, terus persaingan yang sengit, ataupun kelebihan kapasitas. Ini merupakan tujuan jangka pendek dari perusahaan. Sedangkan untuk kelangsungan hidup dengan tujuan jangka panjangnya, perusahaan harus belajar bagaimana sih menambah nilai untuk suatu produk atau berhadapan dengan kepunahan. Nah, yang kedua yaitu memaksimumkan laba. Nah, perusahaan tersebut harus bisa nih memperkirakan permintaan dan biaya yang terkait dengan harga alternatif dan memilih harga yang menghasilkan laba sekarang, arus kas, dan tingkat pengembalian investasi yang maksimum. Ketiga adalah memaksimumkan pangsa pasar. Nah, perusahaan menerapkan penetapan harga penetrasi pasar atau market penetration pricing, yaitu berusaha memperkenalkan suatu produk baru dengan harga yang rendah dengan harapan akan mendapatkan volume penjualan yang lebih tinggi, biaya unit yang semakin rendah, dan laba jangka panjang yang semakin tinggi dengan asumsi pasar sensitif terhadap harga. Nah, kondisi-kondisi berikut ini merupakan penetapan harga yang rendah. Ya, yang pertama ada pasar tersebut sangat peka terhadap harga dan harga rendah merangsang pertumbuhan pasar. Contohnya nih, perusahaan A mempunyai produk tas original, sedangkan perusahaan B mempunyai produk tas yang serupa atau bisa dikatakan KW, tapi harganya lebih murah daripada perusahaan A. Nah, banyak konsumen yang cenderung memilih produk dari perusahaan B karena harga yang lebih murah. Ini menunjukkan bahwa harga yang rendah merangsang pertumbuhan pasar. Lalu biaya produksi dan distribusi turun dengan makin terakumulasinya pengalaman produksi. Nah, yang ketiga ada harga yang rendah menghapuskan atau mencegah persaingan, seperti yang dikatakan tadi bahwa apabila perusahaan A memiliki produk yang serupa dengan perusahaan B tetapi perusahaan B produknya lebih murah, ini otomatis konsumen akan cenderung memilih perusahaan B. Yang tadi dikatakan bahwa konsumen itu sangat sensitif terhadap harga. Yang keempat adalah menguasai pasar secara maksimum, di mana perusahaan menetapkan harga secara market skimming pricing, yaitu dengan menetapkan harga tinggi bagi suatu produk selama tahap perkenalan untuk memaksimalkan pasar. Nah, kemudian menurunkan harga ketika persaingan mulai ketat. Kenapa harus tinggi harganya? Karena ketika meluncurkan produk baru, otomatis perusahaan tidak bisa membuat produk tersebut itu banyak, sehingga biaya per unit untuk membuat produk tersebut relatif lebih mahal, mengakibatkan harga dari setiap produknya itu tinggi. Kemudian juga harga tinggi akan mencerminkan citra dari produk tersebut, bahwa produk tersebut merupakan produk yang unggul. Nah, kemudian ketika terjadinya persaingan ketat, berarti menunjukkan bahwa produk tersebut diminati oleh konsumen sehingga memunculkan pesaing-pesaing baru. Nah, jadi langkah dari perusahaan itu harus menurunkan harganya agar bisa berkompetensi dengan para pesaing. Nah, jadi harus menurunkan harga dari produk tersebut sehingga tetap memaksimalkan laba dari perusahaan. Nah, yang kelima adalah menjadi pemimpin kualitas produk. Banyak
merek-merek sekarang yang memikirkan dan berusaha keras nih bagaimana merek tersebut agar dikenal dan memiliki kualitas yang unggul dengan kata barang tersebut mewah. Banyak sekali sekarang perusahaan yang ingin produknya seperti itu agar tingkat yang tinggi soal mutu, selera, dan status yang dapat dirasakan oleh konsumen. Selanjutnya yang keenam, ada tujuan lain. Organisasi-organisasi nirlaba dan pemerintah mungkin menggunakan tujuan-tujuan lain dalam menetapkan harga. Contohnya pada universitas berusaha untuk mendapatkan pengembalian sebagian biaya karena tahu bahwa organisasi tersebut harus mengandalkan sumbangan dari swasta ataupun sumbangan dari pemerintah untuk menutupi biaya-biaya selebihnya. Baik, perkenalkan nama saya Aftari. Saya akan menjelaskan selanjutnya yaitu dalam langkah-langkah dalam menetapkan harga, yaitu yang kedua, langkah kedua dalam menentukan permintaan. Setiap harga akan menghasilkan tingkat permintaan yang berbeda, karena itu mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap tujuan pemasaran suatu perusahaan. Dalam kasus biasa, permintaan dan harga berbanding terbalik, maka tingginya harga makin rendah permintaannya juga. Dalam kasus ini, barang mewah kadang-kadang harga naik dan malah penjualan akan makin banyak, bukan makin sedikit. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu dengan memperkirakan biaya. Permintaan menentukan batas harga tertinggi yang dapat dikenakan perusahaan untuk produknya, yaitu yang pertama jenis biaya dan tingkat produksinya. Yang lalu ada biaya menetapkan batas harga yang dapat dikenakan perusahaan untuk produknya. Jenis-jenis biaya produksi yaitu ada biaya tetap. Biaya tetap apa? Biaya pokok yang harus dikeluarkan perusahaan untuk produksinya tanpa dipengaruhi hasil produksi dan pendapatan atau penjualan. Yaitu ada biaya variabel. Biaya variabel apa? Yaitu biaya yang umumnya berubah-ubah sesuai dengan volume produksi. Yang ketiga ada biaya total, yaitu jumlah biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan perusahaan untuk suatu produksi. Dan ada biaya rata-rata, yaitu average cost. Artinya biaya produksi per unit produk average cost sama dengan biaya total dibagi jumlah produksi. Perusahaan harus membayar tagihan setiap bulan untuk sewa, listrik, bunga pinjaman, gaji, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu ada langkah keempat dalam menganalisis biaya, harga, dan penawaran pesaing. Kemungkinan biaya ditentukan oleh permintaan pasar dan biaya perusahaan. Perusahaan harus memperhitungkan biaya harga dan kemungkinan reaksi harga pesaing. Mula-mula perusahaan harus mampu mempertimbangkan harga pesaing yang terdekat. Jika penawaran perusahaan mengandung fitur-fitur yang tidak ditawarkan oleh pesaing terdekat, perusahaan harus mengevaluasi nilai mereka bagi pelanggan dan menambahkan nilai itu ke harga pesaing. Lalu, jika penawaran pesaing mengandung beberapa fitur yang tidak ditawarkan perusahaan harus mengurungkan nilai mereka dari harga perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, langkah kelima dalam memilih metode penetapan harga. Pemasar dapat menghadapi dua kendala, yaitu dalam penetapan harga, yaitu kompleksitas persoalan yang ada dan informasi yang tidak lengkap. Khususnya tentang permintaan dan biaya, ada dua kendala tersebut. Pemasar berusaha menyederhanakan perhitungannya. Dengan metode-metode penetapan harga yang dimaksud adalah yaitu yang pertama, ada penetapan harga yang berorientasi pada biaya, penetapan harga yang berorientasi pada persaingan, dan penetapan harga yang berorientasi pada permintaan atau pelanggan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah ke-6, memilih harga akhir. Metode penetapan harga mempersempit kisaran harga dari mana perusahaan harus memilih harga akhirnya. Dalam memilih harga itu, perusahaan juga harus mampu mempertimbangkan faktor-faktor tambahan, termasuk dampak kegiatan pemasaran lain, kebijakan penetapan harga perusahaan, penetapan harga berbagai keuntungan dan risiko, dan dampak harga pada pihak lain juga. Selanjutnya ada strategi penetapan harga. Terdapat dua strategi penetapan harga retail yang berlainan, yaitu satu, penetapan harga rendah tiap hari, everyday low pricing, menekankan kontinuitas harga retail pada level antara harga non-obral reguler dan harga obral diskon besar pesaing retail, tetapi tidak selalu berarti termurah. Yang kedua, ada penetapan harga tinggi atau rendah, high-low pricing. Retail menawarkan harga yang kadang-kadang di atas
di atas EDLP pesaing dengan memakai iklan untuk mempromosikan obral dalam frekuensi cukup tinggi. Selanjutnya ada strategi EDLP mempunyai 3 manfaat relatif dibandingkan dengan HLP, yaitu berkurangnya perang harga, yang kedua berkurangnya iklan, dan yang ketiga ada berkurangnya kelebihan persediaan dan memperbaiki manajemen persediaan. Manfaat dari high-low pricing, barang obral dagangan yang sama memikat berbagai pasar. Yang kedua, ada obral menciptakan kegairahan berbelanja. Ketiga, ada obral menggerakkan barang dagangan. Dan yang terakhir, ada penekanan terhadap kualitas barang dagangan. Penetapan strategi harga rendah, harga biasa, dan harga tinggi berkaitan dengan faktor-faktor barang dagangan, yaitu fitur, ragam barang, terus juga lokasi, suasana, dan layanan yang diberikan retail. Ada pendekatan dalam penetapan harga. Yang pertama, metode penetapan harga impas merupakan metode penetapan harga yang berorientasi pada biaya. Harga ditentukan dengan penambahan persentase tetap kepada biaya atau harga barang dagangan. Jadi, di metode penetapan harga impas ini, harga ditetapkan dengan cara menambah biaya perolehan produk atau HPP, harga pokok produk per unitnya dengan semua biaya operasional ditambah dengan besaran laba yang diinginkan. Yang kedua, ada metode penetapan harga yang berorientasi pada permintaan. Pada metode ini didasarkan pada perkiraan kemauan pelanggan untuk membayar. Metode ini digunakan bersama dengan metode berorientasi biaya. Fokusnya adalah pada struktur laba dan dampak perubahan harga terhadap penjualan. Lalu dilakukan dengan melihat pola perubahan perilaku belanja pelanggan pada kondisi harga yang berbeda. Kemudian dipilih harga yang merujuk pada tingkat belanja yang ingin dicapai retail. Jadi pada metode ini lebih menyesuaikan kepada pelanggan untuk membayar. Yang ketiga, ada metode penetapan harga yang berorientasi pada persaingan. Pada metode ini didasarkan pada harga pesaing, di mana harga ditetapkan di bawah, di atas, ataupun sama dengan pesaing. Dalam kondisi dan situasi tertentu, retail dapat mengurangi persaingan harga dengan strategi everyday low pricing atau strategi penetapan merek. Selanjutnya, pada slide yang ke-23, itu terdapat komponen dalam membangun reputasi harga. Pertama, ada 5 komponen ya yang mendukung reputasi harga bagi sebuah retail, yaitu yang pertama, mengubah harga pada rak pajang setiap hari. Nah, ini kita bisa didapatin dalam kehidupan kita sehari-hari ya, ketika kita membeli produk ya di supermarket seperti Indomaret, Alfamart ataupun yang lainnya ya. Mungkin setiap hari itu ada perubahan harga, mungkin berupa diskon, berupa promo pada barang-barang ya yang ada di supermarket yang ditawarkan. Yang kedua, terdapat komunikasi harga, price communication. Yang ketiga, harga promosi, promotional price. Yang keempat, itu harga per unit price. Yang kelima, yang terakhir, pemahaman pelanggan terhadap nilai item barang. Kenapa value item price. Selanjutnya ada penyesuaian harga. Sini ada markdown, yaitu diskriminasi harga tingkat kedua, karena melalui markdown sebenarnya retail telah membebankan harga berbeda kepada konsumen yang berbeda atas dasar sifat penawaran. Ya, ini kita bisa lihat pada promo-promo, misalnya ada cuci gudang. Nah, jadi cuci gudang ini bukan dalam artian untuk membersihkan gudang ataupun ya mengepel atau apa ya. Jadi artian cuci gudang ini ya menjual barang secara besar-besaran namun dengan harga yang cukup miring ataupun harga yang murah. Terus terdapat kupon. Jadi merupakan diskriminasi harga tingkat kedua, yaitu diskon harga item tertentu ketika dibeli di satu toko.
Terus digunakan sebagai strategi guna mendorong pelanggan agar mencoba membeli barang dagangan yang baru untuk pertama kalinya, dan pada akhirnya bertujuan mendorong pelanggan membeli produk tersebut secara reguler, membeli dalam jumlah besar dan bahkan memproteksi pelanggan dari pesaing. Terus selanjutnya di slide yang ke-25 yaitu terdapat rabat, yaitu suatu bagian dari harga pembelian yang dikembalikan kepada pembeli. Ya, tidak seperti kupon, rabat itu tidak membebani retail dengan biaya penanganan barang. Terus bagi pabrik ini merupakan potongan harga langsung kepada pembeli. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya pada slide-slide yang berikutnya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan pertimbangan penetapan harga untuk objek berwujud. Yang pertama ditetapkan oleh produsen, pengecer, dan penyedia layanan. Yang kedua ada tujuan penetapan harga dengan memaksimalkan keuntungan, memulihkan biaya, memaksimalkan jumlah pengadopsi target, keadilan sosial di setiap segmen, dan pemasaran ulang. Dan yang ketiga ada harga spesifikasi, yaitu penetapan harga berdasarkan margin keuntungan, penetapan harga berbasis kompetitif, dan penetapan harga berbasis nilai. Selanjutnya ringkasan bab, yaitu ada harga produk. Pemasaran sosial adalah biaya yang diasosiasikan oleh audiens target dan perilaku baru. Biaya mungkin bersifat moneter atau non-moneter. Biaya yang terkait adalah keluarnya dari perilaku lama dan memasuki perilaku baru. Selanjutnya, tugas pemasar adalah memastikan bahwa apa yang kita tawarkan kepada pasar sasaran bermanfaat sama atau lebih besar dari apa yang harus mereka serahkan. Sedangkan dua langkah yang terlibat dalam proses ini mengidentifikasi biaya moneter dan non-moneter yang terkait dengan penerapan perilaku baru dan mengembangkan produk, harga tempat, dan taktik promosi untuk menurunkan biaya dan meningkatkan keuntungan. Biaya moneter juga adalah biaya yang terkait dengan harga dikenakan untuk objek dan layanan berwujud yang menyertai kampanye. Biaya non-moneter biasanya terkait dengan waktu, resiko, dan kerugian psikologis atau ketidaknyamanan fisik atau hilangnya kesenangan. Selanjutnya, meskipun sebagai besar harga untuk objek dan layanan berwujud ditetapkan oleh produsen, pengecer, dan penyedia layanan, beberapa prinsip bahwa pemandu pemasaran sosial yang dihadapkan pada keputusan penetapan harga, yaitu dimulai dengan menetapkan tujuan penetapan harga terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.